Berikut adalah biografi dari Anne Rou. Anne Rou lahir pada tahun 1904 dan meninggal pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1953, Anne Rou mempublikasikan The Making of a Scientist, sebuah asesmen dan wawancara berdasarkan penelitian tentang alasan ilmuwan memilih profesinya. Pada tahun 1959, Anne Rou menjadi dosen serta asisten penelitian di Harvard Program Counseling, dan pada tahun 1963 Anne Rou menjadi profesor. Adapun konsep utama dari teori Anne Rou yaitu memperkirakan pilihan pekerjaan individu yang didasari perbedaan secara biologis, sosiologis, dan psikologis. Secara spesifik, Anne Rou fokus pada memperkirakan pemilihan kerja berdasarkan kebutuhan psikologis yang terbangun antara anak-anak dan orang tua mereka. Pekerjaan seseorang menunjukkan latar belakang di mana individu tersebut tumbuh dan berkembang. Teori Anne Rou menjadi dasar pengembangan inventori minat dan dapat menjadi rujukan bagi kebutuhan konseling. Kemudian, ada 8 jenis kelompok pekerjaan menurut Anne Rou. Yang pertama, pelayanan. Jenis pekerjaan ini mengutamakan layanan kepada orang lain. Pelayanan yang dimaksud adalah perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Pekerjaan ini antara lain adalah pekerja sosial, konselor, layanan-layanan konsultasi, perawat, psikolog klinis, pelayan, dan pembantu. Yang kedua, ada kontak bisnis. Jenis pekerjaan ini berhubungan dengan mereka yang bekerja untuk dapat meyakinkan orang lain mampu menjual suatu produk. Pekerjaan ini antara lain adalah humas, sales mobil, sales asuransi, dan sales konvensional. 3. Ada organisasi. Jenis pekerjaan ini berhubungan erat dengan kegiatan manajerial baik di sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga, baik pemerintah atau swasta. Jenis pekerjaan ini mengutamakan efisiensi dan produktivitas sebuah lembaga, sehingga di dalamnya terdapat hubungan interpersonal yang sangat formal. Pekerjaan ini antara lain adalah gubernur, akuntan, dan sekretaris. Yang keempat ada teknologi. Jenis pekerjaan ini berkaitan erat dengan produksi barang, perawatan, dan transportasi untuk mendukung layanan jasa. Jenis pekerjaan ini antara lain insinyur, pilot, montir listrik, manajer produksi, dan operator alat berat. Yang kelima, lapangan. Jenis pekerjaan ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan seperti perlindungan terhadap lingkungan, mengembangkan produksi dari kekayaan alam, baik pertanian atau kehutanan, termasuk juga pekerjaan yang terkait sumber daya perminyakan dan batu bara yang ditemukan di danau, sungai, atau daerah aliran lainnya. Jenis pekerjaan ini antara lain adalah manajer pertanian, arsitektur alam, pengawas perikanan, dan buruh tambang. Yang keenam ada science. Jenis pekerjaan ini berhubungan dengan pengembangan sebuah teori, ilmu pengetahuan, dan bagaimana mengaplikasikan teori ilmu pengetahuan. Jenis pekerjaan ini antara lain adalah ahli farmasi, teknisi medis, dan laboratorat. Yang ketujuh ada budaya umum. Individu pada kelompok ini cenderung memiliki ketertarikan pada aktivitas kemanusiaan dan budaya, termasuk di dalamnya adalah komunikasi dan pelestarian budaya. Lingkup pekerjaannya terkait dengan hukum, kementerian, sejarah, dan pendidikan. Jenis pekerjaan ini antara lain pengacara, editor, penyiar radio, dan guru sekolah dasar. Yang kedelapan, seni
dan hiburan. Jenis pekerjaan ini membutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan dalam bidang seni dan hiburan. Kelompok ini termasuk mereka yang membuat dan menampilkan seni kepada masyarakat luas. Areanya meliputi musik, seni, penulisan, dan atletik. Jenis pekerjaan ini antara lain adalah konduktor musik, desainer, interior, pemain bola, dan penata panggung pementasan. 6 level klasifikasi. Yang pertama, profesional dan manajerial. 1. Independent responsibility, memiliki tanggung jawab tertinggi, sangat besar, dan beragam. 2. Profesional dan manajerial. 2. Memiliki lebih sedikit tanggung jawab dibanding level 1. 3. Semi profesional dan usaha kecil, tanggung jawab pada orang-orang setara. 4. Skilled, melalui pelatihan tertentu. 5. Semi-skilled, on-the-job training dan sekolah khusus dibutuhkan. Nomor 6. Unskilled, hanya membutuhkan pelatihan sederhana dan petunjuk kerja. Teori kebutuhan Maslow dan teori Enero. Kebutuhan fisiologis, yang mana pekerjaan mendatangkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Kebutuhan rasa aman, individu akan memilih pekerjaan yang membuatnya merasa aman. Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, seperti ikatan yang baik dalam hubungan kerja. Kebutuhan akan penghargaan, mereka yang memiliki tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghormatan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Kebutuhan akan informasi, pada level pekerjaan yang tinggi, individu dapat memperoleh informasi yang memadai melalui pendidikan. Kebutuhan akan pemahaman, pada level pekerjaan yang tinggi, individu akan dituntut untuk pemahaman dan interpretasinya. Kebutuhan akan keindahan, seperti para seniman lukis, penulis, dan musisi yang membutuhkan keindahan dari perspektif pekerjaannya. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Jika individu sudah melewati tuntutan tertinggi dalam pekerjaannya, ia pun akan mencapai aktualisasi diri. 5. Proporsi dasar, keterbatasan pada faktor genetik yang diturunkan. Kecerdasan yang dimiliki orang tua cenderung menurun kepada anaknya, namun minat dan bakat sang anak bisa saja berbeda dengan orang tuanya. Keterbatasan pada faktor sosiologis dan ekonomi. Seorang anak yang berasal dari keluarga yang ekonominya rendah cenderung sulit untuk melanjutkan pendidikan karena kurangnya biaya serta sulit mendapat pekerjaan. Perkembangan minat dan sikap. Seseorang yang memiliki kesulitan dalam matematika akan bekerja keras untuk memahami hal tersebut. Penentu minat. Seorang siswa yang sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang permainan bola akan menaruh minat yang besar saat guru olahraga sedang menerangkan tentang permainan bola basket. Perkembangan hidup menjadi motivasi. Seorang anak yang dijanjikan akan dibelikan hadiah oleh orang tuanya jika nilainya bagus, cenderung akan berusaha lebih keras supaya hal itu tercapai. Selanjutnya ada interaksi orang tua. Hal-hal yang dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi atau mengabaikan kebutuhan anaknya akan sangat berpengaruh bagi individu dalam teori pemilihan karir Anaru. Berikut adalah bentuk-bentuk interaksi orang tua dan anak. Yang pertama dilihat dari bentuk perhatian yang diberikan. Ada overprotective parent atau orang tua yang sangat protektif terhadap anaknya, yang biasanya membatasi keinginan-keinginan anaknya. Hal ini akan menyebabkan munculnya ketergantungan, membatasi rasa ingin tahu, dan membatasi kesempatan eksplorasi pada anak. Selanjutnya ada over-demanding parent atau orang tua yang mengharapkan sesuatu yang tinggi kepada anaknya, yang menuntut keberhasilan yang tinggi kepada anaknya, yang bisa saja orang tua tersebut belum bisa mencapai keinginan tersebut dan akhirnya melimpahkan kepada anaknya. Jika anak tidak dapat mencapainya, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan juga mereka akan minder dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua dilihat dari bentuk penolakan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Yang pertama itu ada rejection atau penolakan. Anak yang mengalami penolakan secara emosi akan memperoleh kritik yang tajam dan juga hukuman dari orang tua mereka dan tidak mendapatkan kasih sayang dan perasaan baik lainnya. Contoh penolakan adalah misalnya anak ini sebetulnya bukan anak yang diinginkan oleh orang tuanya. Misalnya orang tua menginginkan anak laki-laki namun yang lahir adalah anak perempuan, dan anak perempuan ini merasakan bahwa dia ditolak secara kehadirannya oleh orang tuanya. Nah, ini akan menimbulkan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Yang kedua ada neglect atau pengabaian.
Anak yang mengalami pengabaian biasanya disebabkan oleh orang tua yang sibuk dengan masalahnya sendiri, sibuk dengan anak yang lain, pekerjaan, dan sebagainya. Bentuk pengabaian ini misalnya adalah ketika anak ingin mendapatkan apresiasi dari orang tuanya justru cuek dan tidak menanggapi hal-hal yang baik dari anaknya tersebut. Yang ketiga dilihat dari bentuk penerimaan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Yang pertama itu ada casual acceptance atau penerimaan secara kasual, merujuk pada sikap minimal yang diberikan orang tua pada anaknya. Pemberian kasih sayang pada penerimaan ini sangat terbatas. Yang kedua ada loving acceptance atau penerimaan yang penuh cinta, memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk mengembangkan dirinya. Sikap pengasuhan, baik itu penolakan atau penerimaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, akan menentukan jenis pekerjaan yang akan dipilih oleh anaknya. Misalnya jenis pekerjaan yang berinteraksi dengan benda atau orang lain. Anak yang mengalami penolakan dari orang tua atau keluarganya cenderung akan memilih pekerjaan yang berinteraksi dengan benda. Begitupun sebaliknya, anak yang mengalami penerimaan yang mendapat penerimaan yang baik dari orang tua atau keluarganya akan cenderung memilih pekerjaan yang berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori. Yang pertama, kelebihan dari teori. Teori ini membangkitkan banyak penelitian meskipun hanya sedikit hasil yang mendukung. Dalam teori ini, interaksi orang tua dengan anak memiliki pengaruh dalam pilihan pekerjaan anaknya. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam konseling karir. Teori ini mengarahkan perhatian pada periode perkembangan di masa kanak-kanak. Selanjutnya, kekurangan teori. Teori ini belum menjelaskan mengenai prosedur untuk melakukan konseling karir. Dalam teori ini, hanya mengungkapkan bahwa konseling perlu untuk membantu individu dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar, mengatasi faktor penghambat perkembangan, dan mengembangkan teknik untuk memenuhi kebutuhan. Tidak ada metode dalam konseling karir untuk mencapai tujuan tersebut.